Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Jadi walaupun ini tempat orang ya, tapi ini adalah markas sementara dari RRT ya. Pokoknya RRT terus. RRT itu Roy Rismond Tiva ya. Tapi bisa juga Roy Ririn Tiva. Roy Refli Tiva. Roy Rina Tiva. Roy Rogi. Roy Rogi Tiva. Hah? Roy Rismond Termul. Oke, tapi suara tadi nggak masuk ini karena ini agak solid ya mic-nya. Ya, saudara sekalian, seperti biasanya kita akan gantian mic. Jadi saya tadi ngintip-ngintip ya kan. Beliau berdua ada acara ya dengan para purnawirawan TNI yang kebetulan mengajukan 8 usulan baik kepada Prabowo maupun institusi lainnya, dan poin ke-8 itu soal pemakzulan Gibran sesungguhnya. Tapi ada yang menarik kalau kita kaitkan dengan perkembangan kasus ijazah Jokowi, karena ada dua informasi yang sangat penting berguna, yaitu KPU Pusat dan KPU DKI sudah memberikan fotokopi legalisir yang difotokopi lagi. Tetapi kan tidak berubah itu kan. Walaupun beberapa informasi ditutup, tapi itu jelas bahwa itu adalah salinan legalisir ijazah Jokowi yang diserahkan kepada KPU DKI pada tahun 2012 dan kepada KPU Pusat pada tahun 2019. Yang akan ditunggu 2014. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya yang ditunggu adalah yang di Solo. Karena diperkirakan kalau yang 2012, 2014, 2019 sama. Tapi Solo apakah sama atau tidak? Tetapi mau sama mau tidak, kita tahu bahwa RRT sudah melakukan penelitian dalam bentuk Jokowi's white paper ini. Dan hasilnya adalah 99,99% ijazah Jokowi palsu. Itu menurut mereka. Nah, yang menarik tadi dalam pertemuan itu ada rencana Purnawirawan TNI untuk mengadukan atau membuat laporan polisi kembali ke Bareskrim Mabes Polri karena adanya temuan yang makin memperkuat soal ketidakaslian ijazah tersebut yang sebelumnya didinai, dikatakan bahwa sumber Mas Roy dan teman-teman itu sumber yang sekunder ya kan, sekunder. Padahal kita tahu bahwa tidak main-main soal ini, bisa dibuktikan. Tetapi adilnya biar Mas Roy dan Dr. Tiva yang mengeksplorasi apa yang menjadi pertemuan, concern dan perkembangan-perkembangan terakhir ini yang terkait dengan ijazah Jokowi yang orang bilangnya the beginning of the end ya. Ya, jadi permulaan dari akhir. Silakan Mas Roy dulu. Ya. Mohon maaf ada kabel yang lewat. Nah. Jadi ini informasi yang sangat baru ya, fresh. Ya gitu, fresh from the oven ya, kata fried chicken sebelah gitu ya. Sebelahnya sini memang ada fried chicken ya. Nah jadi barusan kami ketemu dengan tokoh-tokohnya nggak usah kami sebut ya gitu, tapi artinya dengan beberapa tokoh purnawirawan prajurit TNI yang kemudian berdasarkan bukti terbaru. Jadi bukti terbarunya itu adalah yang kemarin sudah juga live melalui RH Channel dan juga DRTF Channel, yaitu bahwa kami sudah mendapatkan poin 20 ya. 20 tuh 10 yang pertama adalah ketika kita mendapatkan salinan resmi dari ijazah yang sempat digunakan oleh Joko Widodo pada saat Pilpres ya 2019 ya. Dan ini adalah resmi loh ya, salinan ini bukan salinan yang didapatkan tidak resmi. Karena ada beberapa termul mengatakan ya bahwa itu nggak mungkin KPU. Bahkan lucunya ini, ketawanya ini Dr. Tiva, ada juga pengamat hukum atau kuasa hukum dari sana mengatakan KPU akan kita tuntut, gitu, karena memberikan data pribadi, itu melanggar undang-undang privasi, ya gitu, ketertutupan informasi malah, jadi malah tidak terbuka informasi tapi melanggar perlindungan privasi nomor 27 tahun 2022 ini
belajar hukumnya di mana gitu loh ya, kuasa-kuasa hukumnya Termul itu ya. Jadi ini resmi kami dapatkan dari KPU pusat ya, itu ketika 1-0. Harusnya kami dapat 2 tapi nggak apa-apa. Masih kita tunggu untuk yang tahun 2014. Karena yang tahun 2019 ini itu memang berbeda dengan yang 2014 orang yang melakukan legalisasinya. Nah, kemarin alhamdulillah kemarin diterima langsung oleh Pak Dr. Bonatua dan Dr. Tifa yang sudah duluan datang ke sana ya. Saya menyusul di belakangnya terlambat dikit ya. Ini adalah salinan resmi atau kopi dari salinan resmi yang digunakan oleh Joko Widodo saat Pilkada DKI Jakarta 2012. Ya. Nah, 2 alat bukti baru ini itulah yang akan kemudian tadi pada kesepakatan pertemuan rapat kita dengan tokoh-tokoh purnawirawan TNI, Mas Refli, itu akan digunakan oleh bapak-bapak jenderal itu untuk membuat laporan ke Bareskrim. Nah, tuh. Jadi prinsipalnya adalah jenderal-jenderal itu, prinsipalnya ada para itu, dan kemudian nanti meskipun harus menunggu satu lagi supaya komplit ya dari yang ada Solo. Meskipun ini juga informasi terbaru, saya barusan di WA Mas Andika di Solo bahwa awalnya KPU Solo juga menolak ya, tapi setelah kita beritahu pusatnya aja ngasih kok Solo menolak tuh gimana. Nah, akhirnya mereka kemudian mempertimbangkan, cuman agak dipersulit dikit, katanya harus badan hukum yang mengajukan, katanya gitu. Tapi ya kita tunggu besok, karena besok Mas Andika dan mungkin bersama dengan Dr. Taufik itu akan ke KPU Solo lagi untuk melakukan ini, dan kemudian setelah ini kami terima langsung kita akan proses pengaduan melalui Bareskrim oleh jenderal atau purnawirawan TNI. Itu kabar terbarunya, Mas Refli. Silakan Dokter. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi berdasarkan kesepakatan pertemuan kami RRT ya, minus Rismon bersama dengan para jenderal purnawirawan bintang berapa tadi 2, 3, 4 lah gitu ya. Beliau yang nggak ada yang bintang 5 yang itu yang ngomong yang ngawur bintang 7 itu yang loncat di atas meja itu loh. Oh ibu, siapa namanya? Ini jenderal orisinal, jenderal beneran ya. Dan mereka sudah bersepakat kita akan kawal mereka ya. Nanti kita berdua atau bertiga berempat jadi saksi ahli pastinya, saksi ahli dan sekaligus saksi ya. Jadi alat bukti ini yang terbaru sangat valid ya. Selain buku Jokowi's White Paper ini sebagai alat bukti baru, kemudian juga spesimen yang terbaru yang sudah kita dapatkan dan insya Allah nanti akan dilengkapi dengan KPUD Solo ya. Nah, jadi inilah alat bukti baru ya, di mana Dumas atau aduan masyarakat yang tanggal 9 Desember 2024 itu disampaikan oleh TPUA ya, dan kemudian dihentikan di tanggal 22 Mei 2025 ya, sudah itu terus berproses karena sampai dengan hari ini juga Irwasum ya sudah akan menindaklanjuti tentang Dumas tersebut. Tapi di sini kita akan dorong ya dengan alat bukti baru ini, alat bukti baru yang ya validitasnya sudah jelas ya 100% karena itu dari KPU. Walaupun ini kita juga menuntut ya Mas, karena kemarin rada setengah hati nih KPU maupun KPUD Jakarta ya, karena masih ada yang ditutup-tutupin, dan kita sudah dorong lagi dengan surat baru lagi supaya yang ditutup-tutupin ini, di plaster ini dibuka ya. Jadi mungkin sekitar 7 hari di plaster ya. Dan kemudian buku Jokowi's White Paper ini tentu saja menjadi alat bukti baru yang valid secara scientific base ya itu. Nah, kenapa KPUD Solo sampai dengan hari ini tuh masih alot? Kita udah bersurat berkali-kali, kita udah datengin berkali-kali, masih juga mereka maju mundur. Saya tahu kenapa masih alot. Belum dimasukkan cooker. Jadi masih alot. Enggak di ini ya. Enggak dipakai panci presto ya. Jadi masih alot dan masih bolak-balik antara memberikan dan ini, tapi tentu saja dengan dorongan dari KPU pusat, KPUD ya. Mudah-mudahan KPUD Solo bisa segera menyampaikan salinan ijazah yang digunakan Joko Widodo waktu maju wali kota di tahun 2005 dan 2010. Nah, tapi yang lebih menarik adalah ini kan ada rumors ya, ada rumors yang kita juga perlu teliti bahwa waktu Joko Widodo itu memajukan diri menjadi calon wakil wali kota tahun 2005 itu beliau
tidak menggunakan gelar insinyur, tapi menggunakan gelar doktor Andes. Artinya pada tahun 2005 itu beliau bukan sebagai alumni UGM Fakultas Kehutanan, ya kan? Kenapa dan menggunakan dokter Andes? Nah, ini rumors ya. Ini rumors ya yang perlu diteliti ya, perlu diteliti. Maka kalau besok pagi itu kuasa hukum kita, Pak Dr. Muhammad Taufik dan Pak Andika Dian itu berhasil bertemu dengan KPUD yang umpet-umpetan ini, mudah-mudahan mereka segera untuk menyampaikan, karena ini adalah pertanggungjawaban kepada seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya soal hukum ini ya. Dan saya juga dorong agar KPUD Solo maupun KPUD Jakarta maupun KPU Pusat tuh nggak usah ketakut, jangan khawatir, Anda itu sudah tidak selayaknya lagi untuk menutup-nutupi perbuatan dari seseorang yang kita sudah pastikan ya. Beliau ini melakukan perbuatan yang menyalahi hukum ya, itu dengan menggunakan ijazah palsu ya. Jadi kita sama-sama dorong itu. Dan kemudian seandainya ada sebuah kesalahan administratif atau kemudian menyalahi prosedur, itu kan dilakukan oleh KPUD Solo tahun 2005. KPUD Solo tahun 2010 ya. Jadi Anda yang sekarang menjabat sebagai KPUD Solo kan harusnya belum tentu salah yang sekarang gitu ya. Jadi itu. Dan kalau seandainya KPUD Solo tidak juga mau memberikan informasi atau tidak mau memberikan salinan, ini ada deliknya loh ya, ada sanksi hukumnya, ada sanksi pidananya ya gitu. Itu dari saya ya. Mungkin lanjut lagi. Ya, ada 3 hal Mas Roy, Dr. Tifa ya, mengenai ijazah yang sudah dirilis, di-reveal oleh KPU DKI dan terutama KPU Pusat gitu ya. Pertanyaan saya adalah ada 3 skenario apa yang akan terjadi ya. Ini kan karena untuk pemirsa kita semua, seandainya semua ijazah itu sama semua ya, yang ada kacamata itu. Mulai dari 2005, 2010, 2012, 2014, 2019, 5 kali sama semua. Satu skenario. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya ada yang berbeda? Oke. Dan yang ketiga adalah apa yang terjadi kalau ada upaya untuk menyamanyamakan. Kan secara post factum bisa jadi ada koordinasi untuk menyamanyamakan. Silakan. Yang pertama, meskipun ini sudah pernah keluar foto ini, tapi nggak apa-apa, kita keluarkan lagi karena pada tahun 2006, tepatnya 20 September 2006, ini ada foto kunjungan Wali Kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo, ya itu 2006, Bapak Dr. Andes Joko Widodo, nih Dr. Andes ya. Oke lah, kalau ada orang mengatakan itu kan yang mengasih judul aja yang salah gitu ya, pokoknya lain orang lain lah gitu, ya. Kan nggak ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Iya, ini kan ada dengan almarhum dulu yang pemiliknya Sritek ini, yang kemudian menerima Pak Joko Widodo pakai jas. Wah, cakep banget ini dulu, ya gitu. Nah, skenario tadi memang menarik Mas Refli, ya. Karena kalau ini benar berarti ini salah foto dari sini kan. Berarti apa? Karena berarti pada saat pendaftaran wali kota itu kan dia menggunakan Dr. Andes. Kalaupun Dr. Andesnya dikatakan enggak itu cuma salah caption, oke, berarti pakai insinyur kan? Ya udah, nanti dilihat insinyurnya tuh apakah keluaran UGM atau tidak. Soalnya kan ada kabar juga tuh bahwa sebenarnya ketika awal daftar wali kota itu tidak menggunakan ijazah ini. Menurut saudara Eko Sulistyo, ya, yang mengatakan ijazahnya waktu itu bukan yang ini. Nah, maka kita lihat, ya, kita tidak menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau berarti itu benar, nah berarti ada hal teori yang sebelumnya sempat muncul dibuat cetakan baru di di Pasar Pramuka, itu mesti harus diverifikasi lagi. Tapi kalau itu kemudian ternyata ijazahnya beda, udah itu berarti on lagi itu teori Pasar Pramuka. Tapi apapun itu, ijazah yang ini digunakan mulai dari yang tahun 2012 sekarang yang kita pegang, yang di KPUD DKI, itu adalah ijazah yang sama yang sudah kita teliti pada buku Jokowi White Paper ini, dan detail banget kita menyatakan bahwa itu 99,9% palsu. Itu. Jadi apalagi kalau itu ternyata ada tambahan, ada perbedaan, itu akan makin menarik. Itu Dr. Pak.
Iya. Silakan dokter. Ya, lanjut lagi. Jadi dari aspek perilaku ya, dari aspek behavior. Kami itu ternyata tidak sendiri ya Mas Roy ya. Jadi kami bersurat melalui tim kuasa hukum kami. Ternyata ada kawannya yang sekarang viral ya, Dr. Bonatua Silalahi. Kemudian ada satu lagi kelompok yang menyebut dirinya itu sebagai apa kemarin? Bon Jovi ya. Bon Jovi itu salah satu yang kami kenal adalah Dr. Leoni ya dari ITB. Beliau itu adalah pakar informatika. Jadi ini supaya masyarakat tahu bahwa ini para akademisi, para peneliti sudah bangkit. Sudah bergerak, sudah berani dengan keilmuannya masing-masing ya, dan kami sangat terbantu karena kami kemudian ini menjadi sebuah kelompok besar ya. Nah, tambah lagi nanti ini Purnawirawan Jenderal juga sudah akan mengajukan laporan. Mudah-mudahan khusus untuk para jenderal ini tidak ditreatment seperti TPUA yang kemudian digeser dari laporan polisi ke Dumas. Mudah-mudahan karena ini para jenderal maka Bareskrim ya. Bareskrim tidak menggeser laporan dari para jenderal ini ke Dumas, tapi langsung ke laporan polisi ya. Dan mudah-mudahan juga marwah beliau-beliau ini yang pernah memimpin, pernah melindungi kita ya, baik sebagai panglima dan sebagainya itu diberikan tempat yang terhormat ya oleh Bareskrim, sehingga kita dengan senang hati akan menjadi saksi sekaligus sebagai saksi ahli. Dan teman-teman tadi Ibu Dr. Leoni yang ahli informatika, Pak Dr. Bonatua Silalahi yang ahli kebijakan publik ya, itu akan sangat membantu di dalam membuat semua alat bukti ini dan kemudian secara scientific base menjadi jauh lebih komprehensif lagi ya. Ini luar biasa, ini adalah sebuah the beginning of the end ya. Seluruh rakyat Indonesia termasuk kita semua sebetulnya menunggu nih saat-saat akhir dari dokudrama ini ya, dari dokudrama tentang polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini sudah menuju kepada titik akhir. Ya, jadi ini kita menanti dan tidak ada yang menang kalah, yang menang adalah kebenaran. Ya, yang menang itu kebenaran. Bukan siapa-siapa menang, siapa-siapa kalah, tidak. Tetapi kebenaran yang sedang kita usung untuk menuju kepada kemenangan. Okay. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan ini terbukti benar. Kami itu tidak ada orang besar, orang jahat di belakang kami, nggak ada. Ya, kami itu bergerak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kami, sesuai dengan sifat akademisi, sesuai dengan sifat penelitian kami. Jadi Dr. Leoni Lydia itu saya kenal betul karena bersama-sama dengan beliau kami ya juga yang berhasil membongkar KPU untuk kemudian membuka data CSV dari suara pemilih yang ada. Ya, waktu itu bersama dengan Pak Ted Hilbert ya. Tapi kalau kemarin Dr. Leoni bersama dengan juga Mas Anas ya. Tapi bukan Anas yang mantan ketua partai, bukan ya. Itu Anas yang lain ya. Anas Waidi. Kemudian ada dengan Pak Lukas Warso, itu jurnalis senior, dan ada juga beberapa teman yang lain. Artinya itu kumpulan dari teman-teman ITB, ada juga Kapak ITB, ada juga teman UI dan lain sebagainya. Jadi kita bergerak bersama, kita membongkar yang namanya kalau ini terjadi tadi permufakatan jahat. Itu berarti kita membongkar yang namanya kong kali kong. Ini kong kali kong ya. Nah, itu kita bongkar sekarang kong kali kong. Jadi kong kali kong itu isinya MBG ya. Ini bapaknya Gibran ya, kemudian si paman. Nah, ini adalah kong kali kong. Nah, itu. Bongkarnya sekarang. Oke, tapi saya masih mau bertanya sedikit ya, Mas Roy, Dr. Tifa, terkait dengan soal perlawanan ya. Kan di lapangan itu tetap saja ada perlawanan dari pihak-pihak yang masih meyakini bahwa ijazah itu asli, entah meyakini dengan statistik atau dengan data seperti apa, dan bahkan mereka melakukan upaya juga ke Bareskrim agar segera ditingkatkan status Mas Roy, Dr. Tifa ya, dari terlapor kepada terlalu. Silakan Mas Roy atau Dr. Tifa. Ya, oke. Gak apa-apa, salah satu yang sempat akan melawan kami adalah yang nanti beberapa menit lagi kita akan ketemu di salah satu TV swasta ya, di Rakyat Bersuara. Nah, itu namanya Diana Murni Payapo
Itu yang mengancam akan buka kayak saya ini ya. Tapi kalau saya itu masih pakai kaos. Kalau dia ngancam akan cukup hanya menggunakan pakaian dalam ya gitu, bra dan CD. Nanti ada wayangnya itu ya. Wah, tokohnya itu si Diana Murni itu. Tapi artinya gini, perlawanan sih itu hak ya, boleh-boleh aja. Cuman ya tolong melawan itu dengan otak ya. Tolong melawan itu dengan rasio, dengan pikiran yang jelas. Yang kami lakukan adalah benar-benar dengan menggunakan standar ilmiah, dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Ya nggak imbang lah kalau kemudian dilawan dengan tanpa menggunakan itu. Ya. Ya, saya tambahkan ya. Jadi kembali bahwa para akademisi itu sudah bergerak ya. Kami kemarin di Solo, kemudian ke Malang, ke Medan itu bertemu dengan para profesor, para dokter ya, yang mereka semua menyambut dengan baik hasil penelitian kami pada Jokowi's White Paper, dan mereka juga bersedia untuk menjadi saksi ahli bila mana kita perlukan. Mereka bikin rekaman testimoni juga kan? Ya, mereka juga berani untuk membuat rekaman testimoni terkait dengan mereka sudah melakukan review terhadap buku Jokowi's White Paper, dan tidak ada penolakan sama sekali, kecuali cuma typo yang yang minor saja. Tapi tentang konten mereka sangat setuju, mereka sangat mendukung, dan ada 2 profesor dari Medan yang sudah siap untuk berkolaborasi dengan kita untuk membuat artikel ilmiahnya ya. Itu sudah, nanti kita akan podcastkan ke RH Channel juga. Dan kemudian ini bangkitnya para akademisi ya untuk bersama-sama dengan kami mendukung. Kita tidak ada perlawanan. Nah, terkait dengan perlawanan para termul ya. Ini begini, bos termul aja sudah sempoyongan ya. Ibarat kata pertandingan tinju sudah TKO, sudah technical knockout ya. Jadi juragan kalian itu sudah TKO. Masa kalian masih mencoba untuk melawan? Yang dilawan itu bukan kami, bukan. Yang kalian lawan itu kebenaran. Bagaimana caranya orang melawan kebenaran? Ya, kalau kalian memang mau melawan, lawanlah bukan dengan narasi, lawan bukan dengan demo, lawan dengan ilmiah. Itu yang sudah dari sejak awal kami tunggu ya. Bahkan sebelum peluncuran penelitian kami Jokowi's White Paper, kami sudah sampaikan berkali-kali, Mas Roy, Mas Rismon, saya sendiri ya, itu sudah sampaikan ke berbagai media bahwa silakan kalau kalian memang punya penelitian untuk membantah penelitian kami, silakan. Kita adu, kita debat dengan baik, debat secara ilmiah, kita diskusi secara ilmiah, secara terbuka. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada. Ya, kalian tidak punya argumentasi secara ilmiah, kalian hanya nekat saja untuk bikin gaduh ya, yang selama ini kalian itu tuduhkan kepada kami. Kami tidak pernah gaduh, kami tenang-tenang saja. Justru malah kalian yang terus-menerus mengancam, menggeruduk Barreskrim dan segala macam, memaksa-maksa Polda Metro Jaya dan segala macam, bahkan ancamannya sampai pakai beras sama CD gitu ya. Itu kan aduh, melecehkan perempuan sekaligus juga melanggar undang-undang aksi dan pornografi ya. Nah itu loh, jadi hati-hati nih para termul ya, jangan sampai kalian kehilangan akal sehat. Memang sebetulnya kami sudah indikasi kalian mulai kehilangan akal sehat, tapi jangan sampai ya, karena kalian masih manusia yang masih insya Allah masih beriman, kalian masih punya hati nurani ya, masih punya nur ilahiyah dalam hati kalian, sehingga janganlah nafsu angkara murka itu menjadi tuannya kalian ya. Nah insya Allah nanti kami akan perjelas pada acara sebentar lagi ya Mas, jam 19 di Rakyat Bersuara di iNews ya. Nanti kami akan jelaskan tentang lebih mendalam tentang ini. Oke, ya sobat sekalian, saya cuma minta closing statement aja dari masing-masing ya. Mau Dr. Tifa dulu atau Mas Roy dulu, silakan. Saya dulu, oke. Baik, ini closing statement saya untuk sore ini. Sobat RH sekalian, sahabat-sahabat, saudara setanah air dimanapun Anda berada. Jadi kami ini the beginning of the end ya. Dan alhamdulillah juga kami sudah dapat agreement dari para purnawirawan jenderal yang selama ini sudah bersama dengan kami juga berjuang. Jadi beliau akan kami dampingi untuk melakukan laporan polisi ke Barreskrim dengan alat bukti baru yang kami peroleh dari KPU Pusat, KPUD Jakarta, dan insya Allah segera KPUD Solo. Dan buku hasil penelitian kami ini menjadi alat bukti untuk memperkuat laporan polisi tersebut ya. Jadi tunggu kabar baiknya, di mana kami akan segera mendampingi para purnawirawan jenderal untuk ke Barreskrim dalam waktu sangat dekat ya. Oke. Jadi sekali lagi benar, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan Dr. Tifa
bahwa insya Allah para perwira jenderal anggota dari Forum Pernawaran TNI itu akan buat laporan baru di Barreskrim dengan bukti adanya beberapa novum ini ya. Dan yang kedua, kami juga ingin berterima kasih mengajak masyarakat juga, kami mengajak masyarakat untuk terus membersamai dan melakukan gerakan yang sama. Kalau di antara Anda ingin ada yang mendapatkan semacam ini, nggak apa-apa. Kemarin Dr. Bonatua di salah satu podcast juga mengajarkan cara. Inilah hak masyarakat, hak publik. Jadi right to know, untuk kita mengetahui bagaimana informasi publik ini harus bisa diungkap, harus bisa dibuka, dan itu masyarakat, bukan hanya lembaga yang berhak membuka. Masyarakat bisa, dan setiap orang atau setiap lembaga publik itu harus memberikan data ini, karena ini adalah merupakan bentuk dari visualisasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 11 Tahun 2008. Kita bersama-sama, kita bongkar, kita jadikan Indonesia negara lebih baik dengan kita adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Ya, sobat dan sekalian, itu tadi dari Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Ini karena beliau berdua mau di acara Rakyat Bersuara, nantikan lagi eksplanasi lebih lanjut dari beliau berdua di Rakyat Bersuara. Jadi kampanye saya. Enak dong Aiman dong. Ada. Ya, pokoknya yang jelas adalah bahwa yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran, dan kebenaran itu telah tiba sesungguhnya. Ya. Dan kebetulan karena kebenaran sudah tiba, sudah maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia.